Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Rumpin dengan saya Arya Setia Pratama. Saya Muhammad Niko Bayaki. Saya Iko Mangwijayendra Kusuma. Saya Farizal Hidayat. Oke, pada video kali ini merupakan video dari ujian akhir semester pada mata kuliah IoT Internet of Things, di mana kami di sini membuat proyek rumah pintar. Nah, mungkin nanti akan lebih lanjut kami akan menjelaskannya. Oke, jadi ini merupakan bentuk dari prototipe dari rumah pintar, di mana rumah pintar itu sendiri merupakan rumah yang dapat memonitoring kondisi rumah itu sendiri dan dapat melakukan mm, efisiensi terkait penggunaan sumber daya listrik, terutamanya yaitu dapat mematikan lampu secara otomatis dan mematikan pendingin ruangan secara otomatis dan lain sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan komponen apa saja yang digunakan. Yang pertama kita menggunakan Node MCU dengan model ESP8266. Kemudian di sini terdapat 4 LED, diantaranya 1, 2, dan 3 untuk ruangan, dan satu sebagai pengganti kipas karena ini masih prototipe. Kemudian di sini terdapat 2 sensor, yaitu yang pertama sensor LDR di sini untuk mendeteksi intensitas cahaya. Kemudian yang terakhir di sini ada sensor DHT, yaitu digunakan untuk mendeteksi suhu. Kemudian di sini ada whiteboard sebagai perantara. Kemudian terdapat kabel jumper untuk wiring. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait alur kerja dari proyek kami yang mana salah satunya itu menggunakan Telegram. Nah, di Telegram ini ketika kita baru saja memulai botnya itu akan menampilkan bahwa Node MCU kini telah online dan akan memberikan arahan untuk memasukkan komen mulai untuk menampilkan menunya. Apabila kita masukkan komen mulainya, nah, di sini akan menampilkan perintah-perintah apa saja yang bisa digunakan pada rumpin ini. Ya, salah satunya ada menghidupkan lampu, di mana ada 3 lampu di sini, kemudian ada menghidupkan kipas, dan juga ada menghidupkan auto. Nah, menghidupkan auto ini fungsinya adalah untuk menghidupkan penggunaan sensornya, di mana apabila auto ini dihidupkan, salah satunya ada sensor DHT itu akan menghidupkan kipas pada rumah apabila telah mencapai suhu yang telah ditentukan. Lalu juga salah satunya juga ada sensor LDR yang mana akan mendeteksi cahaya di sekitar rumah, yang mana apabila telah mencapai batas yang ditentukan akan menghidupkan lampu yang ada di rumah. Di sini kita coba untuk melakukan demonstrasi untuk menghidupkan lampu yang ada di rumah. Nah, di sini bisa dilihat apabila kita memasukkan komen hidupkan lampu 1, itu akan menghidupkan LED pertama yang ada di rumah. Lalu untuk komen hidupkan lampu 2 itu akan menghidupkan lampu yang kedua yang ada di rumah, serta untuk LED hidupkan lampu 3 itu akan menghidupkan LED yang ketiga. Lalu juga untuk berikutnya ada kipas juga, yang mana di sini bisa kita kontrol, yang mana dalam bentuk prototipenya di sini kami masih menggunakan LED sebagai aktuatornya. Tuh. Lalu apabila kita di sini menghidupkan auto, di sini akan muncul pesan mode otomatis diaktifkan, yang mana akan menghidupkan fungsi sensor yang telah dihidupkan tadi gitu. Di sini kita matikan autonya. Nah, selain dari fitur untuk mengontrol perangkat rumah, di sini juga bisa menampilkan status perangkat yang ada di rumah. Bentar. Nah, di sini akan menampilkan status perangkat yang ada di rumah. Salah satunya ada LED 1, 2, 3 sebagai lampu dan juga ada kipas. Dan selain itu juga ditampilkan suhu yang telah dideteksi oleh sensor DHT11, yang mana di sini untuk suhu ruangannya itu adalah 28 derajat Celcius. Oke, jadi ini adalah kode dari IoT yang kami gunakan. Ini pertama ada pengambilan
library-library yang akan kami gunakan. Nah, ini untuk menghubungkan dengan WiFi yang ada. Kemudian ini adalah Telegram bot. Nah, ini diperlukannya adalah ada chat ID sama bot tokennya. Nah, selanjutnya ini seperti biasanya pendefinisian masing-masing variabel atau masing-masing pin yang akan digunakan. Kemudian di sini ada fungsi handle root untuk mengambil root dari ini nah kemudian ini ada void setup untuk fungsi yang akan dijalankan paling awal ketika memulai programnya nanti, program IoT. Nah, kemudian ini untuk void loop-nya. Nah, di sini ada beberapa fungsi tambahan seperti handle root dan handle new message. Ini terkait dengan Telegram bot nantinya. Nah, selanjutnya ini juga ada perintah-perintah atau komen-komen yang bisa dijalankan di Telegramnya. Nah, selanjutnya ini juga akan mengirimkan terkait data ke Blinknya. Nah, selanjutnya di sini ada pemanggilan WiFi dan lain sebagainya. Di sini ada void loop yang akan dijalankan secara terus-menerus. Oke, bisa kita lihat bahwasannya ini adalah tampilan dari dashboard dari Blink dari rumah pintar. Di sini terdapat beberapa perangkat, yaitu ada LED 1 sebagai lampu 1, LED 2 sebagai lampu 2, LED 3 sebagai lampu 3, LED 4 sebagai kipas, dan juga ada suhu 28. Ini akan secara otomatis track karena ada sensor LDR. Oke, secara manual kita akan menghidupkan lampu 1 terlebih dahulu. Ya, maka lampu 1 akan hidup di prototipe kami. Kemudian kita akan mencoba menghidupkan lampu kedua. Ini saya. Oke, lampu kedua sudah berhasil dihidupkan. Kemudian kita akan coba menghidupkan lampu ketiga. Oke, semua lampu bekerja secara normal. Kemudian kita akan coba juga cara otomatis. Oke, kali ini kita berada di mode otomatis dari rumpin ini. Maka secara otomatis lampu-lampu yang terdapat di rumpin ini akan mati karena intensitas cahaya yang didapatkan oleh sensor LDR telah mencukupi. Beda halnya jika kita matikan lampunya. Oke, ketika intensitas cahaya gelap, maka sensor LDR akan menerima cahaya yang kurang sehingga by default lampu-lampu yang ada di rumpin ini akan menyala secara otomatis. Kemudian untuk suhu, karena suhunya menyesuaikan, jadi fitur kipas akan terus hidup karena cuaca ataupun suhu di dalam ruangan ini panas sehingga kipasnya akan hidup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami terkait proyek Rumpin Rumah Pintar. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur.